Aku deg-degan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman kitong dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini saya sedang melaksanakan kegiatan Kitalk bersama dengan salah satu mitra kita yang berada di Kota Ternate. Nah, perlu diketahui bahwa Kitalk ini pertama kali dilakukan di Kota Ternate bersama dengan mitra yang cukup dikenal dan pamornya sudah bagus. Nah, untuk selanjutnya saya langsung saja mengundang mitra kita untuk bergabung dalam kegiatan Kitalk kita pada siang hari ini. Halo kakak-kakak semua, selamat bergabung. Oke, teman-teman, kita sudah bergabung dengan salah satu mitra kita, yaitu ownernya ya Iva Moi dengan Ibu Irma sendiri. Nah, untuk mengawali kegiatan Kitalk kita pada kesempatan hari ini, saya kasih kesempatan deh buat Ibu untuk memperkenalkan dulu namanya dan apa itu UMKM-nya. Pada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Irmawati A. Hussein. Saya dari Home Industry Iva Moi. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Iva Moi sendiri mulai berusaha di tahun 2007. Nah, hingga sekarang kurang lebih 13 tahun, kami sudah memiliki kurang lebih 30 item produk yang dari olahan dari Iva Moi atau buah kenari. Nah, ini mungkin singkatnya nanti kita cerita di ke depan. Oke teman-teman kitong, itu barusan perkenalan dari ownernya Iva Moi. Selanjutnya untuk mengawali kita pada kesempatan hari ini, saya ingin bertanya nih Bu. Nah, untuk nama dari Iva Moi itu sendiri artinya apa nih Bu? Kenapa diberikan nama Iva Moi gitu? Oke, terima kasih Kak Lutfi. Iva Moi itu artinya, karena Iva Moi itu kita ambil dari bahasa daerah ya, bahasa daerah dari salah satu pulau penghasil kenari. Jadi Iva itu artinya buah kenari dan Moi itu adalah pulau penghasil buah kenari. Jadi Iva Moi itu adalah kenari dari Pulau Makian. Seperti itu Kak Lutfi. Oh iya. Nah, berarti dari kata Iva Moi itu sendiri memiliki arti bahwa hasil dari olahan ini berasal dari Pulau Kenari gitu, yang Pulau Makian yang dikenal sebagai penghasil buah kenari. Nah, iya betul. Nah, untuk pengembangan usahanya sendiri nih Bu, kenapa sih Ibu tertarik untuk mengembangkan itu kuliner yang berbahan dasar dari buah kenari itu sendiri? Ya, baik. Untuk buah kenari sendiri di Maluku Utara ini sangat berlimpah. Khususnya di daerah saya, kebetulan saya berasal dari satu pulau yang namanya Pulau Makian tadi, Pulau Moi ya. Nah, di situ banyak terdapat sumber daya alam dari kenari. Nah, kenari ini belum diolah maksimal. Jadi saya berinisiatif untuk mengelola secara maksimal dengan berbagai olahan yang dibuat berbagai macam. Mungkin kalau bisa saya lihatkan beberapa produk yang olahan dari buah kenari. Saya pertama membuat buah kenari itu pertamanya kita buat selai kenari. Nah, dari selai kenari ini, ya, selai kenari ini adalah produk pertama kami. Nah, setelah itu, setelah selai kenari, kami
melanjutkan dengan bapia kenari seperti ini. Kalau di Jogja itu namanya bapia patok ya. Nah, di Oh iya. Ternate adanya bapia kenari, Kak Lutfi. Jadi berbagai macam olahan nih, ada coklatnya, ada coklat kenari, ada juga apa kopi kenari. Nah, kopi kenari ini sangat diminati. Soalnya sekarang kan lagi ngetren ya ngopi. Iya. Jadi kita membuat suatu inovasi bagaimana menikmati kopi dengan rasa kenari. Seperti itu Kak Lutfi. Oke. Jadi banyak kurang lebih 30 item ya. Kurang lebih 30 item apa produk dari Ifamoy yang kita kemas dengan berbagai berbagai rasa dan berbagai bentuk. Ya, Oke. seperti itu Kak Lutfi. Nah, oke. Untuk buah kenari sendiri, Ibu kan sudah memproduksi dijadikan beberapa produk untuk khas dari Kota Ternate gitu. Nah, Ya, untuk pengembangan usahanya itu kira-kira produk bentuk-bentuk apa lagi atau inovasi-inovasi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan dengan eh, pengembangan dari buah kenari itu sendiri? ya. Jadi kami tertarik pertama yaitu dengan berbahan dasar kenari karena tadi saya melihat bahwa sumber daya alam yang berlimpah buah kenarinya banyak terdapat di Maluku Utara sehingga kami mengelolanya untuk berbagai olahan. Namun seiring waktu karena banyaknya sumber daya alam lainnya seperti seperti buah pala, seperti ikan di sektor perikanan sehingga kami juga terpacu untuk mengelola yang sumber daya alam lainnya. Tapi sejauh ini masih kenari memiliki keunggulan tersendiri karena kami pemasarannya sendiri kami sudah ke berbagai daerah maupun berbagai negara. Oke. Nah, untuk sekedar informasi dulu nih buat teman-teman kitong yang telah bergabung, buah kenari itu sendiri adalah buah khas dari Kota Ternate, dari Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Daerah ya, Kabupaten Halmahera Pulau Selatan, Mutian. Ya, Pulau Makiang. Nah, itu buah yang menjadi ciri khas dari Maluku Utara, gitu. iya. Nah, ini selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Ibu Irma. Nah, selain kenari nih Bu, kira-kira potensi apa lagi yang bisa dikembangkan yang ada di Provinsi Maluku Utara gini? Iya. Nah, selain yang tadi saya katakan bahwa selain buah kenari, kami mengembangkan potensi lain seperti buah pala, Ya. seperti rempah-rempah ya, rempah-rempah itu cengkeh, palah dan kayu manis atau cinnamon itu kami buat berbagai olahan seperti cookies rempah seperti ini. Ini keterwakilan dari rempah-rempah Maluku Utara karena cookies ini kami buat dari berbagai macam rempah seperti kayu manis, cengkeh, pala, dan juga dikombinasikan dengan buah kenari tadi. Seperti itu Kak Lutfi. Jadi kami ingin inovasi kami, maksudnya rempah-rempah Maluku Utara, kenari, pala, dan lainnya itu bisa lebih dikenal di berbagai daerah maupun berbagai negara. Jadi pengembangan kami di samping buah kenari, kami kembangkan buah pala. Nah, buah pala itu kami jadikan snack pala seperti ini, Kak Lutfi. Terus juga ada sambal goreng pala. Nah, sambal goreng pala sendiri ini sebagai gantinya lauk. Oh, gantinya Jadi laut. kalau misalnya ya pengganti lauk gitu. Kan kadang ada yang tidak terlalu menyukai ikan, mungkin bisa beralih ke sambal goreng pala ini. Rasanya gurih, nikmat ke Lutfi seperti Oh, itu. kayaknya Jadi teman-teman ada kita yang lain harus coba dulu nih. ya harus dicoba, wajib dicoba. Terus ada juga dari sektor perikanan, kami juga mengelola abon ikan seperti ini. Ini abon ikan tuna. Abon ikan tuna ini kami menggunakan ikan loin atau ikan tuna terbaik ya, yang kualitas premium seperti itu. Dan yang terakhir kami yang sekarang kami produksi adalah ini juga
dari ubi ya, ubi. Kita proses jadi cassava chips atau keripik ya, keripik singkong dengan 5 varian rasa, diantaranya ada gula aren, coklat susu, balado, karamel, dan lada hitam. Yang ini ya. Nah, ini rasa lada hitam. Gitu. Oke. Nah, untuk Ivamo ini sendiri pas dibentuk itu produk awalnya itu kan selai kenari ya Ibu. Nah, kenari ya. Nah, dalam proses pembuatan selai kenari ini apa saja yang harus dilakukan itu? Misalnya ini untuk bahan dasar kenarinya itu Ibu ambilnya di mana, terus sampai produksi hingga jadi produk itu gimana Ibu? Ya, jadi untuk bahan bakunya kami langsung mengambil langsung di Pulau Makian ya. Nah, di Pulau Makian yang namanya Ifamoy ini, yang Moy itu loh. Yang Moy ini adalah pulau penghasil terbanyak ya, pulau penghasil kenari, dan Pulau Makian juga disebut sebagai Pulau Kenari. Gitu. Jadi bahan bakunya kami datangkan dari sana, dari Pulau Makian. Nah, setelah kami datangkan dan di sana juga kami bentuk kelompok untuk penyedia bahan baku karena kami merasa bahwa kalau untuk kita andalkan di pasar kan tidak mungkin. Kenapa? Pasti kita akan terbentur dengan harga yang dimainkan oleh para pedagang, sehingga kami berusaha untuk demi kesinambungan usaha kami membentuk kelompok di sana di daerah daerah Makian untuk penyedia bahan baku seperti itu. Jadi harganya stabil karena kami selalu memberikan harga yang terbaik untuk petani sehingga mereka mampu mensuplai bahan baku yang kami inginkan seperti itu Kak Lutfi. Oke, baik. Nah, selain selai pala, Ibu juga memproduksi beberapa macam produk olahan untuk dijadikan yang berbahan dasar dari kenari ini. Kira-kira inspirasi dalam pengembangan buah kenari ini dari mana Ibu? Kan biasanya kita lihat produk lain misalnya dibuat dari berbahan dasar misalnya buah apa. Nah, ini kan ada yang unik nih, ada yang berbeda dari produk-produk lainnya. Nah, kira-kira inspirasinya dapat dari mana Ibu sehingga bisa pengembangan dari buah kenari ini? Jadi sebenarnya ada ceritanya ya Kak Lutfi, ada ceritanya bagaimana sampai saya bisa terinspirasi untuk membuat selai ya. Pertama ini adalah produk pertama saya. Jadi pada saat itu dalam satu diskusi kecil di tahun 2007 kami lagi sementara mendiskusikan tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah Maluku Utara. Nah, saya terinspirasi karena saya merasa bahwa buah kenari itu manfaatnya sungguh luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali buah kenari ini berlimpah di Maluku Utara, tapi pengelolaannya belum maksimal. Misalnya contoh ketika orang mau keluar daerah, mereka hanya membeli oleh-oleh itu yang tersedia hanya bagia kenari, ini biskuit kenari, hanya itu saja yang selalu menjadi oleh-oleh khas dari Maluku Utara. Nah, di situ saya terinspirasi untuk lebih mengeksplor buah kenari ini menjadi sesuatu yang lebih, di mana masyarakat untuk Indonesia bagian barat itu kan tidak terlalu suka yang keras-keras ya. Mereka tidak terlalu suka yang keras-keras, mereka suka yang lembut-lembut. Nah, bagaimana caranya? Saya selalu berpikir, kenapa buah kenari ini tidak dijadikan salah satu selai, sementara kita sudah tahu bahwa sudah ada selai nanas, sudah ada selai kacang, sudah ada selai stroberi, dan lainnya. Coklat pun dijadikan selai. Kenapa kenari nggak ada yang bisa menjadikan selai? Nah, di situ saya terinspirasi untuk membuat inovasi ini. Jadi tergeraklah saya untuk bagaimana
menciptakan atau menginovasi buah kenari menjadi selai kenari. Dan selai ini pun sudah melalui berbagai macam apa ya, karena saya formulasikan pertama seperti ini mungkin kurang terlalu memadai, saya coba lagi dan alhamdulillah sekarang udah paten seperti ini gitu. Dan ini kami tidak menggunakan pengawet, kami menggunakan pengawet alami yaitu gula. Jadi di sini yang mengkonsumsi buah kenari karena memang manfaat dari buah kenari itu sungguh luar biasa, di mana bisa meningkatkan daya pikir otak ya, bisa juga baik untuk jantung dan lainnya seperti itu. Oke, baik. Nah, saya informasikan dulu kepada teman-teman Kitong bahwa ya di sini kita selangsung saja membuka sesi pertanyaan. Jadi yang mau bertanya silakan, nanti kita sisipkan untuk saya tanyakan langsung kepada Ibu. Nah, oke, baik, penjelasan Ibu sangat menginspirasi teman-teman Kitong lainnya. Nah, di kesempatan ini ada nih Ibu pertanyaan dari teman Kitong yang bernama Kak Iwan. Nah, Kak Iwan ini bertanya, dari mana, di mana Ibu mempelajari cara-cara mengelola buah kenari, Ibu? Jadi terima kasih ya Pak Iwan ya, Mas Iwan. Jadi begini, sebenarnya tidak ada tempat untuk saya pelajari bagaimana mengelola kenari karena saya salah satu yang saya bilang bahwa yang berpikir untuk menjadikan buah kenari ini menjadi sesuatu. Jadi tiap hari itu belajarnya otodidak. Jadi ketika saya berkunjung ke suatu daerah, di sana kan terdapat berbagai macam dan olahan di daerah mereka masing-masing. Seperti misalnya saya ke daerah Sulawesi ada banyaknya mente, di daerah lain itu ada kacang-kacangan. Nah di situ saya membuat suatu inovasi dengan mengganti, misalnya saya lihat di sana kok ini banyak ya. Nah, saya menggantikan bahan bakunya dengan buah kenari karena untuk waktu pertama sekali untuk mempelajari di mana uh, mengelola kenari sebenarnya tidak ada. Jadi saya sendiri yang jadi produk-produk ini saya ciptakan sendiri, saya berpikir sendiri kira-kira bagaimana ini bisa jadi ini. Dari buah kenari saya jadikan selai, saya jadikan kenari krenyes. Jadi dari saya melihat berbagai macam snack-snack yang di pasaran itu terus saya ganti dengan bahan dasar kenari seperti itu. Jadi kalau untuk mau dibilang harus belajar ke tempat yang mana, terus terang saya nggak belajar. Jadi memang otodidak ya. Oh Itu. iya, oke. Iya. Berarti untuk Kak Iwan, ini untuk ini cara mengelola atau ini tuh hasil dari eksperimen Ibu sendiri gitu, Pak. Berkat dari Ya, melihat jadi produk-produk lain, bereksperimen ya. Ya. terinspirasi untuk mengelola buah. Jadi tidak berhenti otak ini berpikir. Mohon maaf, lagi gangguan kayaknya. Iya, agak sedikit gangguan. Nah, Ibu, saya ulangi dulu Ibu. Nah, selain dari selai pala, apa lagi nih Ibu yang Ibu kembangkan dari buah kenari ini? Ya, jadi yang tadi ya seperti saya sudah katakan tadi bahwa setelah saya mengolah buah kenari ini, saya juga mengolah buah pala tadi. Nah, buah pala ini kan biasanya orang hanya membuat kayak manisan pala gitu ya, manisan dan sebagainya. Nah, saya coba untuk berinovasi dengan ini, dengan sambal goreng ini satu-satunya yang saya punya. Jadi di sini nggak ada sama sekali. Jadi hanya saya yang memproduksi karena kebetulan kita produksinya sebelum UMKM ini booming ya. Jadi saya sudah mencoba untuk bereksperimen dari 2007. Jadi kurang lebih 13 tahun ya. Kurang lebih 13 tahun saya mencoba untuk mengolah berbagai macam sumber daya alam di wilayah Maluku Utara, mulai dari buah kenari, buah pala, terus buah ubi, dan juga
dari sektor ikan perikanan, yaitu ikan tuh yang saya olah. Ini juga ada snack pala. Oh, snack pala, ya. Ini snack pala, ya. Kalau yang apa namanya? Kalau yang kenari tadi, selain selai kenari, ada juga kopi kenari. Kopi Wah, kenari. Nah kopi ini kenari. iya, jadi kalau yang apa, yang hobi ngopi, jangan Iya, salah ya, coba dulu ini kopi apa kenarinya, karena ketika diseduh itu nanti kayak semacam minuman yang sari gandum itu, jadi biasanya putri gandumnya kandung, ya. agak mengembang itu kan, ada ini. Jadi ini nanti ketika diseduh itu kenarinya naik ke atas ke permukaan. Jadi pada saat diminum kopinya, buah kenarinya bisa dikunyah. Jadi lebih lebih nikmat. Jadi sambil ngopi bisa juga dapatkan sehatnya, karena saya melihat bahwa kopi ini kan banyak ya, kafeinnya banyak ya, tinggi kafein, sehingga tapi orang selalu menikmati walaupun kafeinnya tinggi. Nah, biar lebih sehat, saya tambahin dengan kenari dan jahe merah. Jadi jangan ragu untuk ngopi, silakan, karena manfaatnya sudah dapat seperti itu. Oke. Nah, untuk informasi lagi, untuk teman-teman Kitong dimanapun berada, kalau ada pertanyaan terkait dengan pengembangan buah kenari bisa langsung ditanyakan. Gitu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, pada saat Ibu pertama kali pengembangan dari buah kenari ini kan tentu saja ada satu hal yang unik gitu, satu hal yang berbeda dari kebiasaan produk yang lain gitu. Nah, biasanya Iya. kan selai kacang, selai coklat. Nah, bagaimana sih cara Ibu memperkenalkan bahwa ini loh produk olahan dari Maluku Utara, buah khas dari Maluku Utara, buah kenari. Nah, bagaimana cara Ibu memperkenalkan produk itu? Nah, jadi begini, pada saat awal saya membuat inovasi selai kenari ini, setelah saya buat kan saya membuat suatu resep ya, resep untuk nanti ke depan kalau ketika saya mau produksi berikutnya lagi. Jadi waktu eksperimen saya catat dulu semua ininya. Terus setelah itu saya bawa ke kantor seperti itu, kalau saya bawa ke kantor. Terus saya juga waktu saya memberikan saya meminta teman-teman untuk memberikan testimoni. Tapi saya tidak memberitahukan bahwa ini bahan dasarnya kenari. Karena Iya. memang saya ingin kejujuran dari apa yang mereka rasakan. Karena itu menjadi sesuatu yang berarti untuk pengembangan usaha saya ke depan. Jadi ketika mereka mencoba mencicipi selai yang saya berikan ke mereka, banyak yang bingung ini apaan ya, enak katanya. Nah, ketika mereka coba, penasaran lah dia. Ini buah apa sih? Maksudnya ini kacang ya atau apa sih? Pokoknya kalau kacang juga bukan gitu. Maksudnya lebih gurih dan enak katanya. Setelah mereka kasih testimoninya mereka, di akhir saya langsung kasih tahu ke mereka bahwa ini adalah olahan dari buah kenari. Nah, dari situ awal mulanya. Terus saya langsung buat. Jadi di awal itu saya masih menggunakan kemasan dari dari kue apa sih namanya, agar-agar ya, yang cup-cup itu, yang cup Iya. sederhana. Nah, dari situ saya jual ke teman-teman saya dengan harga sekapnya itu 10.000. Nah, dari situ asal mulanya sampai ada salah satu teman saya di Bandung mengupload di Google, dan ternyata 1 tahun ke depannya ada dari Trans7 datang untuk meliput. Seperti itu, jadi awal Wah, mulanya seperti itu biasa. Kak Lutfi. Ya. Dari waktu awalnya itu yang meliput dari acara Koki Cilik, dan setelah itu ada juga Pepi The Explorer yang datang untuk meliput. Dan setelahnya ada Ragam Indonesia. Jadi ada beberapa program acara yang datang meliput usaha Ifamoy Home Industry. Seperti itu Kak Lutfi. Oke. Cocok banget seperti yang saya katakan bahwa Ibu Irma, ownernya Ifomo ini spesialis dari pengelolaan buah kenari gitu. Oke. Iya. Nah, selain dibuat selai kenari dan juga kopi kenari, biasanya nih Ibu dalam pengelolaannya, Ibu biasa diperpadukan dengan apa aja gitu?
Kalau untuk kenari, saya kan yang tadi selai sudah ya. Nah, saya berusaha untuk mencoba apa namanya membuat semua konsumen saya itu bisa menikmati buah kenari dengan berbagai macam varian. Nah, ada juga yang seperti ini. Itu saya apa buah kenari, terus saya ini dengan balur dengan coklat bubuk. Wah, Nah, seperti biasa. ini rasanya sangat enak gurih ya, seperti ini. Jadi tergantung dari penikmatnya. Jadi ini yang saya apa? Saya kombinasikan dengan coklat bubuk dan ada juga yang saya kombinasikan dengan coklat batang. Jadi ini malah lebih enak lagi seperti itu. Nah, ada juga yang ingin yang kriuk-kriuk. Nah, ini ada yang kenari krenyes. Jadi dia berbagai macam. Kenarinya Kalau yang ingin, iya benar. Kalau ingin yang manis-manis, ada namanya halua kenari. Nah ini wah, kenari, terus saya apa namanya karamel gulanya. Jadi kalau memang yang suka manis, ya seperti ini. Ini apa halua kenari, seperti itu ya. Terus ada juga kalau yang ingin sekedar apa tidak yang mau yang lain, terus manis yang biasa aja, ada yang seperti ini. Jadi snack-snack kayak gini, kenari manis ya. Jadi berbagai, ada juga yang saya balur dengan gula merah ini. Jadi banyak sekali ya ini ya. Terus kalau misalnya ada yang mau yang biasa aja yang digoreng, cukup digoreng ya seperti ini. Ini kenari yang saya goreng. Tapi kalau yang memang hanya ingin tidak tidak suka minyak-minyak, nah ini kayak gini. Ini adalah yang apa? Yang di oven oh di oven. seperti ini. Yang hanya di oven. Terus ada juga yang saya buat si stick seperti ini, stick kenari. Di kenari. Terus Iya. ya ini stick kenari. Ya ini ya. Nah terus ada juga yang saya buatnya makron mini. Nah makron ini sebenarnya cookies ya, kue dari Ternate, dari Maluku Utara yang memang paling banyak diisi dengan buah kenari. Jadi dicampur dengan buah kenari. Jadi memang rasanya sangat gurih ini. Oh Jadi ini sangat. merupakan Iya. salah satu snack. Jadi Ya, pengen ibu, jadi snack. pengen. Silakan dicoba Kak Lutfi. Nah, jadi banyak ya. Ini juga saya juga mencoba untuk yang pencinta brownies. Pencinta brownies. Nah, ini saya juga membuat olahan dengan ini namanya brownies mini. Di mana brownies mini ini saya kombinasikan dengan buah kenari yang cukup banyak. Jadi di situ saya ingin orang lebih mengenal kenari dengan berbagai macam olahan saya. Jadi tinggal mereka yang ingin apa namanya ingin menikmati yang mana, sukanya yang mana kayak gitu kalau dia. Nah, ada juga yang ini kalau sih. Ini namanya kue khas dari sini juga ya. Nah ini kalau setiap Lebaran itu ini menjadi salah satu kue wajib ya atau Iya. cemilan wajib. Nah, di sini kalau mau yang dia tidak terlalu keras, dia apa namanya renyah, terus pecah di mulut. Nah ini harus banyak kenarinya kalau sih biar lebih renyah. Itu rahasianya di kenari. Terus kita juga bikin cookies seperti ini kalau untuk anak-anak ya, anak-anak yang ingin apa namanya kue-kue coklat kayak gitu. Nah ini banyak kenarinya juga. Jadi berbagai macam. Terus kalau yang ngopi, yang ingin kopi yang langsung kayak mau yang langsung diseduh kayak gini, ini sudah langsung dipatok dengan gulanya, jadi tinggal satu kali seduh selesai. Jadi ini kalau mau di jalan atau di mana saja bandara, pelabuhan atau mau di mana saja langsung di jalan di mobil itu boleh ini langsung bisa di kantor ya. Tidak perlu repot untuk apa nggak usah pakai gelas atau apa karena ini sudah ada langsung dengan cupnya. Itu kalau sih. Nah, Oke. oke ibu. Nah untuk pengelolaan dari buah kenari ini sendiri nih ibu. Nah itu untuk buahnya itu diambil, lalu itu diambil dalam bentuk gimana? Dalam bentuk apa? Masih mentah atau sudah siap diolah gitu ibu? Nah, saya kasih tahu sedikit ya tentang buah kenari ya. Buah kenari itu bijinya itu kayak apa? Dia berlapis tiga.
Jadi berlapis tiga. waktu berlapis tiga. Jadi ketika kita ambil kenari, kenari itu dibuka kulit luarnya masih ada kulit keras atau yang besi itu. Nah, setelah dikeringkan, kulit besi itu dilepas lagi pakai batu atau pakai ada alat ini, baru diambil kulit yang apa namanya, yang kertas ya, yang kertas yang coklat. Nah, setelah itu dibuka kertas yang coklat itu, baru dapat isinya. Nah, isinya itulah yang kita olah. Jadi, berbagai macam varian tadi, berbagai macam olahan, mulai dari apa selai sampai snack-snack yang ada, kopi juga. Seperti itu kalau Lutfi. Oke, baik. Berarti di kenari ini ada 3 lapis dan paling Iya. apa? Yang paling keras sih lapisan kedua kayaknya Ibu ya. Nah, yang kedua itu yang paling keras. Dan kayaknya kalau kita nggak bisa ini ya, harus petaninya ya yang yang Iya, bisa buka. petani. Eh, Nah, untuk produk-produk Ibu dari hasil olahan buah kenari ini, bagi untuk pemasarannya gimana nih Ibu? Kalau pemasarannya, kebetulan kita untuk pasarkan lokal di Maluku Utara ya, Ternate bekerja sama dengan hypermart, terus di Multimart juga, ada juga kita punya outlet di bandara, terus di Dekranasda ya di oleh Ternate di Tarano Ate. Ada juga Alfamidi, tapi Alfamidi kami sudah melakukan kerjasama, tapi tinggal barangnya aja yang masuk. Dan yang terakhir kemarin sudah kita tanda tangani dengan Indomaret, itu baru 5 hari yang lalu. Ya, 5 hari yang lalu kami kerjasama juga dengan Indomaret. Tapi di luar di Ambon juga kami mensuplai ke sana dan juga di beberapa outlet di Jakarta. Seperti itu. Nah, Selebihnya online, ya, selebihnya online. Nah, online. oke, Ya. jadi untuk teman-teman Kitong, kalau ada yang berminat untuk produk-produk dari olahan buah kenari, bisa langsung via DM di IG-nya Ivamoy. Nah, nanti bisa request permintaan maunya apa dari beberapa varian-varian tadi. Nah, yang mau dicoba itu apa aja, tapi dijamin semuanya itu enak loh. Nah, untuk selanjutnya, untuk teman-teman Kitong, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan terkait dengan pengelolaan buah kenari ini. Nah, terus Ibu untuk dalam proses pengembangan dari usaha nih Ibu. Nah, ini kan unik nih, berbeda dengan yang lain. Nah, tantangan-tantangan yang sering Ibu hadapi itu apa aja Ibu? Kalau tantangan dalam usaha ya selama kurang lebih 13 tahun, sungguh luar biasa. Yang pertama tantangannya adalah intern. Kalau intern ya kami istilahnya dari segi modal ya, dari segi modal, terus bagaimana kami juga pengetahuan yang ini juga belum memadai waktu itu, tapi kami berusaha untuk terus berkembang. Kenapa? Untuk modal sendiri, kami mencoba untuk step by step. Jadi setiap kali, karena kalau untuk kita mengikuti secara keseluruhan, pastinya pastinya kita harus mempunyai banyak modal. Karena kalau kita ikuti idenya kita, karena ide yang di kepala sungguh banyak, sehingga kita harus step by step untuk memulai atau mengelola usaha ini. Terus yang berikutnya, contoh seperti ini ya, artinya dari itu masalah itu datangnya dari teman-teman, masalah itu datang dari dari pemasaran sendiri ya. Kalau pemasaran kan waktu itu kami masih mencoba untuk mencari konsumen. Jadi di awal-awal itu memang sungguh tantangannya luar biasa karena di mana Ivamoy kan juga belum terlalu dikenal. Jadi bagaimana untuk kita memperkenalkan produk-produknya kita, ya kita harus berusaha, harus lebih giat mempromosikan. Nah, dulunya itu kalau ibaratnya seperti ini, ketika kami mendistribusikan 10 produk ke pasar, itu yang 8 yang kembali. Jadi Udah 8 hanya kembali.
8 kembali. Jadi hanya 2 yang laku. Otomatis itu merupakan tantangan terbesar kami. Nah, bagaimana caranya untuk kami terus memajukan usaha ini dengan mencari solusi-solusi yang bisa kami yang bisa kami cari untuk bisa mempromosikan produk-produk kami. Namun alhamdulillah sekarang yang kami distribusikan alhamdulillah jarang ya yang expire seperti itu. Kalau di palingan satu dua yang terbengkalai ya, tapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi hingga sekarang. Seperti itu kalau Nah, berarti perjalanannya ini cukup panjang dan banyak sekali sangat cukup liku panjang. yang dihadapi oleh Iva Moy sendiri. Nah, Iya. untuk penamaan Iva Moy ini sendiri nih, Bu, itu berapa kali atau Ibu pernah ganti nama nggak selain Iva Moy gitu? Kalau ganti nama sudah 3 kali dengan ini. Oh, udah Jadi 3 kali ganti pertama nama. itu, ya betul. Jadi pertama itu saya produk dengan brand Tries. Berarti Tries. ya. Iya, Tries. Nah, di situ karena kami bertiga waktu itu ya, maksudnya saya ini tapi ada 2 teman yang yang mau bergabung dengan saya untuk memajukan selai ini karena mereka sangat tertarik dengan pengolahan selai kenari. Namun itu terkendala ketika ya namanya kita produksi tidak mungkin ya kalau untuk misalnya harus untung gitu, untung terus karena ini kan produknya bisa ada masa kadaluarsanya. Beda dengan produk-produk barang ya. Kalau produk barang itu masih bisa menjadi persediaan. Jadi kita tidak terlalu berpikir untuk expire atau apa. Namun kalau untuk produksi akhirnya kami tidak melanjutkan lagi dan saya harus bisa membuat ini karena ini sudah kepalang tanggung ya untuk sudah membuat selai kenari sehingga saya berusaha untuk mengembangkan diri sendiri. Nah di situ saya mencoba untuk mengganti lagi namanya menjadi Moisit. Menjadi Moisit, namun ya menjadi Moisit. Namun lagi-lagi saya merasa bahwa ini tidak terlalu hoki buat saya, sehingga suatu saat saya berpikir untuk mengganti namanya. Nah, nama ini saya duduk merenung juga cukup lama ya, cukup lama mencari nama yang tepat untuk saya, di mana saya berusaha bahwa ini nama harus memang identik dengan produksi saya. Akhirnya berbagai mau pakai nama sudah banyak yang menggunakan. Akhirnya saya mencoba untuk mencari nama daerah saya supaya orang kan tidak tahu nih. Sehingga saya bisa bisa menggunakan brand itu. Nah, sekarang saya duduk merenung, terus saya berpikir, kira-kira kenari ini kalau bahasa daerah saya namanya apa ya? Saya berpikir gitu, oh kenari itu kan berarti Iva. Moi itu dari sana. Jadi kalau orang selalu menyebut Iva Moi berarti kenari dari Pulau Makian seperti itu. Nah di situ saya berpikir kenapa nggak saya kasih Iva Moi aja ya karena pengucapannya juga cukup lumayan ringan ya, lumayan bisa diingat gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan brand Iva Moi dan kami sudah mendaftarkan ke HAKI seperti itu. Tinggal menunggu sertifikatnya aja. Oke. Nah, untuk pengembangan dari pengelolaan buah kenari ini, Bu. Kedepannya atau untuk saat ini Ibu lagi mengembangkan olahan kenari itu apa aja itu? Kan tadi sudah saya katakan bahwa kurang lebih 30 item ya produk saya. Jadi mulai ada untuk pengembangan usaha Iva Moi ini ada kopi kenari, ada coklat kenari, ada kenari krenyes, ada bapia kenari. Dan sekarang saya mencoba dari sisi pemasaran ya. Kenapa saya bilang dari sisi pemasaran harus saya ini biar produk-produk saya itu tidak ada yang expire atau semuanya terjual habis. Nah, saya pakai ada semacam paket seperti ini. Nah, paket ini kan dia sangat sangat efisien ya, efektif kalau misalnya dibawa keluar sebagai oleh-oleh. Nah, ini saya jualnya di bandara, di
outlet saya yang ada di bandara. Jadi orang juga Iya. enteng untuk membawanya dan sebagainya. Nah, selain kenari juga kan saya memiliki produk dari pala tadi. Itu salah satunya juga ini ya, nastar pala. Jadi biasanya orang taunya nastar itu kan dari apa nanas ya. Iya. Nah, ini dari daging buah pala. Oh, Ini dari daging kemasannya buah pala. cantik. Iya, kemasannya cantik. Terus rasanya juga enak, ya. Jadi kalau mau lebaran juga bisa untuk di apa ditopleskan situ juga bisa, gitu. Jadi Oke. banyak kalau untuk produk-produk Famoy ini sangat banyak ya sehingga jadi kalau misalnya minat dengan berbagai olahan ini ya silakan nanti dihubungi Famoy aja. Gitu. Oke. Nanti bisa dihubungi via DM ya Ibu, atau nanti Iya, uh, ada nomor yang bisa dihubungi, nanti ada di IG-nya Ibu ya. iya. Nah, untuk teman-teman kita, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk bertanya terkait dengan pengolahan buah kenari. Nah, untuk selanjutnya nih Ibu, ada nggak yang Ibu mau tambahkan terkait dengan apa trik-trik untuk mengelola buah kenari gitu? Iya. Kalau untuk siapa saja ya. Kalau trik-trik mengelola buah kenari, sebenarnya buah kenari ini buahnya kecil tapi manfaatnya luar biasa. Namun untuk cara penyimpanannya itu harus sangat hati-hati. Kenapa sangat hati-hati? Karena dia mudah rusak. Kenari ini mudah rusak. Jadi kalau ketika kita taruhnya di apa ya, di tempat yang suhunya lembab, itu mudah sekali. Seminggu aja udah bisa apa busuk. Nah, saya biasanya taruhnya di freezer biar dia lebih awet ya. Jadi di frozen biar lebih awet. Jadi nggak takut rusak seperti itu. Itu untuk buah kuningnya. Tapi kalau untuk pengolahannya, ibu-ibu kalau mau gunakan untuk berbagai macam, di sini kan kita juga ada air goraka dan lain-lainnya. Itu bisa, maksudnya minuman air goraka bisa di ini kopi di atasnya itu minum teh pun bisa dipakai untuk apa buah kenari itu bisa langsung diminum juga boleh. Jadi kenari itu intinya bisa dikonsumsi dengan berbagai macam ini pun bisa bikin bikin sambal juga bisa, dimakan yang kayak gitu juga bisa, pokoknya semuanya bisa kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, Hmm. untuk sekarang Ibu, sekarang kan lagi apa? Memarnya wabah COVID-19 nih, Bu. Nah, untuk Hmm. Ipomoy sendiri untuk mengantisipasi terjadinya apa? Penurunan dari pendapatan atau outfit dari Ibu nih. Ibu biasanya Ya. dalam sepanjang COVID ini apa yang Ibu lakukan? Uh, Kalau untuk yang apa di masa pandemi ini, di awal pandemi itu kan semuanya pada lockdown semua ya, lockdown semua. Jadi kami juga berusaha untuk terus berkembang atau berusaha di dalam uh, apa bisnis ini. Namun jadi pada saat itu semuanya pada lockdown, jadi tidak mungkin dong kalau kita harus berproduksi dengan situasi dan kondisi yang seperti itu. Nah, siapa yang mau beli, terus kita mau kirim kemana, nggak ada. Jadi waktu itu benar-benar situasinya sangat genting kalau menurut saya karena beberapa karyawan saya juga saya harus istirahatkan sekitar 6 ya, 6 atau 7 karyawan saya harus istirahatkan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kami berproduksi. Sehingga memicu pikiran dan apa ide-ide yang baru lagi bagaimana ya kira-kira untuk mempertahankan omset kita. Maksudnya kalau dibilang mempertahankan atau meningkatkan omset nggak mungkin karena di kondisi ini tidak memungkinkan Iya. betul. Jadi kami mencoba untuk berinovasi dengan sumber daya alam yang lain seperti jeruk nipis gitu. Jadi jeruk nipis itu kan kaya akan vitamin. Nah, salah satu untuk bisa menambah imun tubuh, di mana COVID ini perlu untuk kita menambah imunitas tubuh ya, sehingga kami berusaha untuk mengelola ini apa namanya mengelola sari jeruk nipis
Jadi sari jeruk nipis ini di masa pandemi atau di masa lockdown, kami hanya memproduksi minuman sari jeruk nipis. Sehari itu kami produksi 250 botol sampai 700 botol per hari gitu Kak Lutfi. Jadi itu yang yang kami lakukan atau aktivitas kami di Ifamoy Home Industry di saat pandemi atau di saat lockdown. Dan alhamdulillah tiap hari kami produksi seperti itu. Jadi menutupi yang kemarin karena banyaknya operasional yang harus kami selesaikan sehingga itu sangat membantu kami di masa pandemi itu. Jadi gitu kalau untuk bisa mengantisipasi keadaan atau masa pandemi, itulah yang aktivitas itulah yang kami lakukan. Kira-kira begitu kalau Nah, berarti untuk saat ini, untuk pengembangan apa yang untuk saat ini, apakah sudah normal lagi pendapatannya atau gimana nih, Bu? Mohon maaf Kak Lutfi, apa suaranya nggak kedengaran? Oke, untuk saat ini gimana Ibu? Apakah sudah kembali normal atau gimana Ibu? Ya, alhamdulillah, sekarang sudah normal. Kalau untuk saya sih sekarang sudah normal. Jadi normalnya itu kurang lebih sebulan yang lalu ya. Maksudnya memang bulan Juni, Juli itu sudah kami mulai untuk bergerak lagi dalam produksi, namun untuk omset belum sesuai dengan target yang kami inginkan dan belum maksimal karena akses tadi belum betul-betul di ini ya, seperti akses bandara belum terlalu lancar sehingga kami perlu untuk mempunyai strategi pemasaran yang lainnya. Namun alhamdulillah sekarang di 1 bulan belakangan ini sudah normal kembali dan semoga kedepannya juga akan selalu lancar dan bisa bisa sesuai dengan harapan kami. Terima kasih. Nah, oke, berarti sekarang alhamdulillah udah mulai lancar kembali aktivitas dari produksi dan proses penjualannya gitu. Nah, Kalau untuk maaf, ya, suaranya kecil banget ya. oh iya, bentar Ibu. Oke, berarti saat ini sudah alhamdulillah udah lancar ya Ibu ya untuk penjualannya. Alhamdulillah sudah lancar, iya. Oke. Nah, untuk teman-teman kita, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya karena mengingat sebentar lagi kita udah sudah selesai untuk kita pada kesempatan siang hari ini. Gitu. Jadi untuk teman-teman atau teman-teman kita dimanapun berada bisa langsung bertanya terkait dengan pengelolaan buah kenari ini. Nah, Ibu, gini nih Ibu, untuk pemasarannya dari Ivamo ini sendiri, apakah sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia atau belum nih Ibu? Kalau untuk seluruh Indonesia sudah. Kami juga pernah mengikuti event pameran di luar negeri seperti di Wah, luar Rusia biasa. tahun kemarin, tahun 2019. Kami alhamdulillah kami digandeng ya atau dibawa oleh dari dinas Kementerian Koperasi RI bersama Ibu Deputi ya, Ibu Deputi Luar Negeri. Kami diboyong untuk ada 5 UKM diboyong untuk mengikuti festival di Moskow tahun 2019 kemarin. Jadi di situ kami berkesempatan untuk mempromosikan produk-produk Ifamoy di situ. Jadi buah kenari alhamdulillah 2 hari ludes seperti itu. Wah, luar biasa. Iya. Karena saya strateginya kami waktu ikuti pameran karena kami kan tidak mengetahui ya, tidak memahami bahasa Rusia sehingga saya berpikir bagaimana caranya saya melakukan promosi produk-produk saya. Akhirnya saya mempunyai ide bahwa
saya membuat kemasan-kemasan kecil ya, semacam testi gitu. Jadi pada saat pembeli datang melihat dan saya juga buat desain yang seunik mungkin sehingga memicu penasarannya para konsumen. Nah, di situ mereka penasaran ini apa sih. Nah, di situ saya memberikan tester ya, memberikan tester. Terus setelah itu mereka langsung oh ya ini apa sih maksudnya kayak gitu ya ini apa sih sehingga saya langsung ambil produknya oh ini loh produknya yang ini oke ya saya mau yang itu. Nah itu cara saya untuk mempromosikan uh, produk-produk Ifamoy atau produk-produk dari Wakenari Oke, baik. seperti Nah, itu. cukup. Oke. 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 Berarti cukup menarik sekali pengalaman kita berbagi pengetahuan dengan ownernya Iva Moi. Nah, untuk mengakhiri ini, Bu, ada nggak tips-tips atau pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman Kitong atau para pelaku UMKM lainnya yang ada di seluruh Indonesia? Ya, baik untuk teman-teman UKM jangan berkecil hati untuk terus berusaha apapun bagaimana untuk meningkatkan produksi kita. Jadi di sini saya hanya berpesan bahwa untuk memulai suatu produksi atau menjalankan suatu produksi, sebenarnya untuk memulai itu sesuatu yang gampang. Hanya mempertahankannya itu yang agak sedikit sulit ya. Jadi selalu berpikiran positif dan selalu berpikir bahwa kita akan terus maju dan maju. Seperti itu saja. Jadi tidak banyak yang saya pesankan, hanya itu saja karena semua UMKM itu memiliki potensi masing-masing sehingga hanya saja pemikiran-pemikiran yang bisa membuat kita berkembang itu yang harus kita pertahankan. Seperti itu Kak Lutfi. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman Kitong, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya akhiri sesi ini. Uh, untuk Ibu Ifamoy, Ibu Irma, ownernya Ifamoy, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah bersedia untuk laksanakan kegiatan Kitalk ini pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan usahanya lancar, usahanya bisa Amin. makin berkembang dan tentunya bisa sampai ke jenjang internasional untuk memperkenalkan produk Amin. khas dari Amin. Maluku Utara. Nah, Amin. selanjutnya untuk teman-teman kita dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya telah bergabung dalam kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lutfi. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu.